kita itu memang mendidik itu butuh yang namanya media, butuh yang namanya metode gitu kan. Karena itu kan supaya anak gak bosan segala macam. Dan saya sudah melakukan itu semua, ternyata itu nggak cukup. Itu nggak cukup sama sekali. Jadi yang namanya media, metode itu ibaratkan nilai 0. Tapi ketika kita mengajar itu menyerahkan diri kita kepada Allah bahwa bukan aku yang mengubah anak ini, bukan aku yang memberikan ilmu ini, bukan aku yang memahamkan. Jadi kita ketika mengajar itu memang kita menyerahkan diri kepada Allah bahwa Allah lah yang memahamkan mereka, Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk belajar, bukan saya gitu kan. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah itu maka adalah poinnya 1. Jadi ketika nolnya itu banyak, medianya bagus, pembelajarannya bagus, ternyata itu akan menjadi sebuah nol besar kalau tidak ada kita melibatkan Allahnya gitu, tidak melibatkan Tuhan kita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, umur 15 tahun. Saya sebelum berada di yayasan ini sering mabuk tuh lah, sering main narkoba, kayak ngelem. Pas saya kenal di yayasan ini, alhamdulillah sudah bisa hampir dah, kurang dah. Saya belajar di sini, dulu saya malas mandi, sini saya sering mandi lah. Mandi atau bersih-bersih fasilitas ini, ngaji atau sholat tuh 5 waktu dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Inspira Movie, ketemu lagi hari ini, ketemu dengan lagi-lagi sosok yang istimewa. Karena Inspira Movie itu isinya sosok istimewa semua ya. Jadi nggak pernah bosan-bosan menghadirkan sosok-sosok yang spesial. Nah, hari ini saya menemui Mas Agil. Dan Mbak siapa? Lupa saya tadi. Mbak Ratna. Ya, nah Mas Agil dan Mbak Ratna. Jadi yang membuat saya tertarik adalah beliau ini termasuk anti mainstream juga. Nah, kalau yang biasanya anak muda gitu tertarik di dunia dakwah, tertarik di dunia spiritual ini ya arahnya biasanya ke pengajian, datang ke majelis ilmu. Kumpul-kumpul dengan orang-orang di majelis ilmu ya kan. Nah, Mas Agil ini malah justru merangkul anak-anak jalanan yang notabene jangankan terkait agama, bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka juga masih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kayak ada yang minum, pergaulan yang kurang sehat mungkin, sampai katanya kan narkoba juga ya. Ini kan keren banget gitu, luar biasa banget. Jadi dan sebelahnya ini Bu Ratna ini sebenarnya juga
luar biasa juga ya. Harusnya 2 sesi nih. Harusnya kita bikin 2 sesi, tapi karena mereka ini suami istri jadiin satu aja. Kalau Bu Ratna ini luar biasanya bikin sekolah untuk Anak-anak pasar. khusus anak-anak pasar ya. Iya. Luar biasa. Tapi kita mulai dulu sama Mas Agil dulu deh. Nah ini saya cukup penasaran sama Mas Agil nih. Nah Mas Agil, Iya. sejak kapan Mas Agil ya merangkul anak-anak jalanan untuk mungkin ngajakin mereka lah ya, yang tadinya mungkin cenderung ke yang negatif, untuk minimalkan untuk diajak ke arah positif. Itu sejak kapan kegiatan ini? Dan ini namanya yayasan Yayasan Al-Ajib. Itu sejak kapan bisa di? Itu dari tahun 2012. Jadi awal ke Kota Banjarmasin dari daerah Tanjung kan. Dari daerah Hulu Sungai Kampung kan ke Banjar untuk kuliah. Nah, setelah dikenal di Banjar kan jalan tuh. Nah, jalan melihat keadaan di Kota Banjarmasin, ternyata banyak anak-anak di jalanan, pemuda yang turun ke jalan tuh mereka ngamen, ada yang mengemis dan segala macam. Nah, itu kan kenapa bisa terjadi? Jadi ya ditelusuri ya karena tadi kurang memahami dari kehidupan tadi. Nah, terutama untuk tuntunan di agama ini. Nah, itu dari tahun 2012. Jadi awal masuk kuliah. Jadi mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru udah berani bikin apa komunitas itu gitu ya. Ya. Tapi itu sudah berbentuk yayasan belum ketika itu? Belum. Itu komunitas ngaji aja. Komunitas ngaji aja. Gitu. Kemudian tentu aja kan yang namanya yang dibawa ngaji itu teman-teman anak-anak jalanan, adik-adik yang hidup di jalanan, otomatis beda dong. Ngajakin teman-teman yang sudah mungkin biasa pengajian. Nah itu awalnya tuh kesulitan nggak? Kalau tantangan tuh pasti ada. Tantangannya pasti ada. Kita turun ke jalan tuh pasti karena kita masyarakat umum kan. Nah, jadi stigma daripada masyarakat tuh ada ke anak jalanan. Jadi model dihantu-hantu ya. Kalau anak jalanan tuh nakal, tidak bisa didekati dan segala macam lah. Pokoknya stigma tuh kan terkenal dengan negatif pasti ya kalau. Nah, jadi ada hantu-hantuan itu. Wah, kalau di Banjar gitu. Dulu di Tanjung itu ada, kalau daerah ini ya di Kota Banjarmasin berbahaya. Nah, ternyata daerah yang dimasuk itu yang dulu yang disampaikan di kampung gitu. Nah, jadi kabar-kabar tuh sudah menyebar luas. Nah, gitu kan. Sampai anak jalanan ini kan dikatakan sama masyarakat. Jadi stigma itu memang ada. Nah, jadi karena stigma itu ada duluan di kita, otomatis terbawa juga dulu. Nah, jadi takut untuk mendekati mereka. Jadi takut mendekati mereka. Tapi dengan adanya sedikit cobalah dulu kayak itu. Coba dulu ya kan. Nah, dorongan juga sebenarnya dorongannya dari buku sebenarnya. Melihat kayak apa metode Nabi Muhammad SAW kan, beliau kayak apa mendekati orang-orang yang jahiliyah lah dulu ya kan. Ini aplikasi sekarang yang mungkin di sini. Nah, jadi ini hanya mengulang sejarah. Nah, karena stigma negatif tadi, akhirnya harus diterobos dengan perbuatan tadi. Perbuatannya kalau kita terus mendengar orang bayar tuh ini segala macam, di situ sering terjadi pencopetan, anak-anaknya nakal, karena kita bisa terjerumus. Ya kita kada bakalan untuk bisa masuk di situ. Nah, hanya dirilah tantangan utamanya untuk memasuki anak jalanan tadi. Betul. Jadi ini suatu poin yang sangat penting banget. Kenapa? Karena selama ini kayak terlupakan ya anak jalanan ini. Jadi kita ini nganggap anak jalanan ya udah nggak usah aja nggak usah diajak, nggak usah dirangkul, ya mereka udah aja gitu, sampah gitu kan istilahnya. Padahal sebenarnya kalau kita ingat, adik-adik anak-anak jalan ini, mereka juga manusia, mereka juga umat, dan mereka juga generasi bangsa sebenarnya. Apa yang dilakukan Mas Agil ini adalah direct secara langsung, ngajak anak-anak yang tadinya mempunyai kebiasaan yang nggak baik, kita pelan-pelan kita ajak ke arah yang positif. Betul. Nah, dan itu kan nggak mesti di masjid ya, nggak mesti di majelis taklim. Dan ini sebenarnya menurut saya mesti banyak pihak yang dukung ya. Nah terus kemudian Mas Agil,
namanya anak jalanan ya, terus itu tuh kan nggak mungkin langsung diajakin yang ngaji sholat nggak gitu, pasti bertahap ya kan, ngajakinnya. Nah metodenya tuh gimana tuh awalnya dulu tuh? Nah, ulun kada pernah mengeluarkan dalil kepada mereka, lebih kepada apa yang mereka rasakan dan apa yang ingin mereka rubah. Nah jadi hanya itu. Jadi mungkin kalau ya mungkin ulun namai metode bertanya aja lah kepada mereka. Ini kan biasanya kalau orang belajar empat betakon bang kayak apa kisahnya. Nah ya artinya jadi, awalnya tuh ya didekati dengan mendengar cerita mereka mendengar cerita mereka. Karena kan kuping kita nih dua, mulut kita satu. Jadi pendengaran ini lebih diutamakan sebenarnya. Nah di sisi mereka nih kekurangan daripada siapa orang yang ingin mendengarkan kehidupan mereka. Nah itu aja. Karena semua ya udah nganggep mereka ya sampah tadi. Akhirnya nggak istilahnya justrunya harus mestinya kita mengeluarkan energi lebih banyak tuh harusnya ke sini gitu kan. Karena kan kalau orangnya udah baik ya mereka gampang aja ngajakinnya ya. Yang ini gimana nih gitu kan. Nah, yang masih jangankan pengetahuan agama, yang hidup aja masih carut marut gitu ya. Carut marut. Nah, katanya ngajakinnya pertama diajarin adab dulu gitu katanya. Ya, diajari adab ya kan. Pelan-pelan aja, cuma kan metodenya secara langsung aja. Misalnya kawan-kawan dulu kan sambil kumpulan di gang tuh kan, di tempat mereka ya pesta lah di situ kan. Nah, yang negatif gitu. Nah sebenarnya itu positif untuk mereka. Iya benar. Iya, negatif orang memandang, tapi memang benar itu negatif. Iya benar. Jadi satu sisi saya berada di kalangan anak jalanan, tidak melawankan anak jalanan dan tidak menyalahkan mereka. Kalau salah ya harus dikatakan salah. Qulil haqqo walau kana murra kan. Katakan walau itu pahit, kalau benar ya dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Jadi kalau ada yang mengatakan anak jalanan itu nakal, negatif, kurang beradab, memang benar. Nah, faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Tidak bisa dipungkiri kan. Nah, jadi hanya dengan berteman yang baiklah mencontohkan akhlak tadi kepada mereka. Misalnya di kalangan mereka setelah misalnya minuman keras nih, buang botol sembarangan, ya kan? Nah itu kan, nih ada yang minuman di sini kan, orang jadi memandang lebih jelek. Betul. Nah kita sudah punya pengajian kayak apa caranya menjaga adab. Nah, akhirnya sembunyikan dulu minuman itu, boleh pesta dulu. Baru disembunyikan, sampahnya dirapiin, ya kan, walaupun tuh botol gitu, nah botol bekas minuman, ya haram lah ya Allah kan gitu. Jadi memang haram tuh. Nah, jadi saya belajar banyak dari beliau tuh apa? Jadi kalau ada orang minum, jangan diteriakin tuh haram. Ya, dulu. karena orang minum diteriakin haram, malah nyerang kita bisa. Bahaya. Tapi caranya luar biasa. Jadi beliau itu ada di komunitas itu kan. Jadi kalau mereka udah habis minum itu kan botol-botol sampah-sampah besar kan, caranya beliau ngajakin untuk ngerapiin sampah itu dulu. Ya, wah keren banget. Nah jadi ini juga masalah sedikit kayak itu nah. Kalau apa unek-unek dari saya nih kan, keadaan di kalangan jalanan ini kan perlahan, perubahannya masih proses, masih dalam proses gitu nah kan. Kami punya pengajian, ada belajar Iqra, tapi anak-anaknya masih mabuk. Nah ini kan baru berapa lama aja, baru berapa tahun ini, mungkin dihitung baru 9 tahun proses itu. Jadi ada orang-orang tuh yang memandang stigma, ini pengajian kah atau tempat minuman? Nah, padahal kan seluruh orang ini butuh proses. Nah, kalau kita sandingkan dengan dakwahnya Nabi itu 40 tahun, 40 tahun baru diangkat. Masanya itu seorang Nabi yang para umat ini ada yang minuman masih, ada yang nakal, ada yang segala macam, tapi itu kan proses. Betul. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya ini adalah sebuah proses mereka untuk baik. Sama dengan siapapun, kalangan mahasiswa, kalangan yang lain sama, ini butuh proses. Dan ketika orang yang berproses ini dicap tidak baik atau disuarakan, dia malah down. Betul. Makanya perlu adanya yayasan Al-Ajib ini untuk sebagai tempat kembali mereka. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini udah sampai sekarang udah berapa yang masih ada di sini? Yang di sini kita untuk pengajian malam Jumat dengan malam Selasa sekitar 15 sampai 20 orang. 15 sampai 20 orang. Tapi kan Al-Ajib ini membuka gitu nah.
Jadi di Teluk Dalam di sini, di daerah asalnya di Pasar Antasari, nah terus membuka lagi di Pasar Sudi Mampir. Jadi ada 3 tempat yang sekarang menjadi perjuangan Al-Ajib untuk pendidikan agama ini. Luar biasa sekali. Dan kemudian katanya nih kalau anak-anak binaan itu mereka diarahkan juga ke misalnya hobi-hobi mereka yang bisa, yang arahnya positif dan bisa syukur-syukur bisa menghasilkan. Katanya ada yang diajarin tinju, ada yang diajarin bengkel gitu. Iya, bengkel ada. Itu gimana tuh ceritain? Itu kita tinggal apa kehendak mereka aja. Jadi mendengar dari mereka. Nah, bahasa mereka kan ulun ini kan ngamen. Terus kayak apa caranya bangkit untuk hidup? Ya cari untuk profesi lain dulu. Untuk cari profesi lain itu jangan langsung ekstrim berpindah. Nah, jadi mereka ini sebenarnya bukan dikategorikan ekstrim, tapi mereka hidup perlahan memang. Normal aja sebenarnya. Kalau jalan itu. Jadi dengan adanya pelatihan tadi, ya kan, pelatihan dari tinju, olahraga tadi kan, ada otomotif, terus musik, itu semuanya itu pasti dikembalikan kepada satu poros. Porosnya yaitu agama tadi. Memang dasar segala macam ini agama. Betul. Gitu. Kenapa saya ini berpikiran seperti itu? Karena titel tidak ada di saya. Gitu. Abah bukan ustadz, pegawai bank, ya kan? Lulusan bukan pesantren. Otomatis cara yang paling tepat di sini adalah kebaikan kebersamaan. Dengan semangat gotong royong tadi. Bisa sekali, insya Allah. Kalau sampai sekarang udah ada yang tadinya mabok atau narkoba, sudah ada yang mulai perlahan meninggalkan, gitu sudah ada? Ya, dan sudah ada yang berhenti. Oh, udah ada yang berhenti juga? Sudah ada yang berhenti. Waduh, ini secara nggak langsung nih rehabilitasi juga ya? Ya, nah sebenarnya kami program memang rehabilitasi. Tapi rehabilitasi dengan cara Al-Ajib gitu kan. Kalau torikoh atau jalan tuh torikoh Al-Ajib. Nah, jadi jalan Al-Ajib. Ya, jalan Al-Ajib. Artinya punya metode tersendiri untuk menyelesaikan itu ya. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah. Jadi itu Oke, kita mungkin pindah ke Bu Ratna dulu ya kan, soalnya durasi. Kalau nanti kelamaan gak ada yang nonton juga. Oke, Bu Ratna, nih terima kasih sudah meluangkan waktu. Iya, sama-sama. Sudah nikah dari tahun berapa sama Mas Agil? Nikah sejak tahun 2016. 2016, berarti sekitar 5 tahun. Iya, dan itu waktu saya masih kuliah semester 5. Oh, masih semester 5 ya. Gitu ya. Lakinya berandalan. Tapi itulah Allah itu sistemnya luar biasa gitu. Yang satunya mungkin lincah, satunya kalem gitu ya. Nah, karena puzzle tuh pasti berbeda. Pasti berbeda gitu, keren. Nah, ini saya mau tanya nih, penasaran juga, katanya setelah bikin Yayasan Al-Ajib, bikin juga sekolah ramah anak. Iya. Nah, sekolah ramah anak nih katanya kan buat anak-anak pasar nih. Iya. Nah, namanya anak-anak pasar pasti ya kita orientasinya nggak komersil dong. Iya. Namanya juga udah anak-anak pasti kurang mampu kan. Nah, ketika bikin itu gimana tuh, kesulitannya apa? Ya memang nggak bisa komersil, karena kalau anaknya itu sudah mau belajar itu sesuatu yang sangat luar biasa sudah. Jadi waktu itu memang saya mengajar pertama kali itu kan malam minggu sama anak-anak itu. Jadi anak-anaknya banyak sekali waktu awal-awal itu, sampai akhirnya anaknya cuma 3 orang, cuma 2 orang, cuma 1 orang gitu. Tapi yang namanya tantangan terberat di anak jalanan ataupun yang namanya nggak ada ibaratnya upah segala macam, itu ada tantangannya istiqomah. Jadi sehebat apapun seorang guru memiliki ilmu, kalau tidak ada istiqomahnya maka tidak akan bisa berlanjut. Iya, betul. Nah, ini kan biasanya orang tuh kan ngurus anak sendiri udah repot ya. Iya. Apalagi bikin sekolah, dan sekolahnya bukan sekolah komersil. Sebenarnya apa sih yang dirasain gitu kan? Apakah mungkin empati dengan anak-anak yang ada di pasar nggak bisa sekolah tuh gimana sih? Mungkin inspirasi buat teman-teman yang lain biar nggak mager aja di rumah kan? Jadi membuat sesuatu dong buat negeri ini gitu kan, apa? Ya karena kan saya sedih juga gitu kan, bahwa ternyata pendidikan ini masih belum merata terutama di Kota Banjarmasin gitu. Ternyata masih ada banyak anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
yang dimana saya temui anaknya di situ nggak tahu siapa nama Tuhannya, siapa nama nabinya, apalagi nama malaikatnya nggak tahu. Jadi memang benar-benar di situ memang nggak tahu apa-apa, memang tahu pasar jalan gitu aja. Jadi saya pengen gitu anak-anak ini juga punya masa depan gitu, karena dia adalah warga Indonesia, yang dimana warga Indonesia itu juga berhak memperoleh yang namanya pendidikan gitu. Jadi pendidikan ramah anak ini sebenarnya gitu ya, saya kan seorang S1 gitu ya, dari jurusan dari bidang pendidikan juga. Tapi pendidikan ramah anak ini tidak berkiblat dengan teori-teori yang saya dapat ketika saya kuliah, tapi saya mempelajari, tapi berkiblat kepada anak-anak itu sendiri. Jadi ketika saya terjun ke lapangan itu, ternyata ilmu yang saya pelajari selama di kuliah itu nggak ada apa-apanya. Ternyata di sana saya lebih banyak belajar lagi. Jadi kan di situ yang namanya saya baru tahu gitu ya, bahwa kita itu memang mendidik itu butuh yang namanya media, butuh yang namanya metode gitu kan. Karena itu kan supaya anak gak bosan segala macam. Dan saya sudah melakukan itu semua, ternyata itu nggak cukup. Itu nggak cukup sama sekali. Jadi yang namanya media, metode itu ibaratkan nilai 0. Tapi ketika kita mengajar itu menyerahkan diri kita kepada Allah, bahwa bukan aku yang mengubah anak ini, bukan aku yang memberikan ilmu ini, bukan aku yang memahamkan. Jadi kita ketika mengajar itu memang kita menyerahkan diri kepada Allah, bahwa Allah lah yang memahamkan mereka, Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk belajar, bukan saya gitu kan. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Allah itu, maka adalah poinnya 1. Jadi ketika nolnya itu banyak, medianya bagus, pembelajarannya bagus, ternyata itu akan menjadi sebuah nol besar kalau tidak ada kita melibatkan Allahnya gitu, tidak melibatkan Tuhan kita. Jadi di situ saya belajar bahwa ternyata Allah itu anak jalanan ini gitu ya. Itu Allah menunjukkan kepada kita bahwa anak jalanan ini adalah kita sebagai manusia ini, kita tidak boleh sombong. Bahwa Allah bilang kalian itu punya gitu ya, saya nih punya ilmu, tapi ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah itu kalau saya tidak melibatkan Allah. Masya Allah ya, apalagi dengan kondisi seperti itu ya. Iya, jadi memang berat sih awal-awalnya itu saya kesana itu. Saya pengen. Udah berapa lama? Udah sekitar 2 tahun. Karena 2 tahun. Iya, karena kan saya diajarkan bahwa kita itu memiliki target di sekolah itu harus ada target. Tapi kata suami saya, nggak perlu lah kita muluk-muluk targetnya, yang penting anaknya mau belajar udah gitu kan. Udah aja gitu kan, yang penting mau tapi yang memang belajar. kan yang penting gerak dulu kita. Iya, nah mau itu. ikut mencerdaskan anak-anak ini Iya. ya. Jadi pemahaman yang saya dapat juga Mas lah, artinya nakal itu sebenarnya bukan kalimat negatif. Kata bini ulun kan, nakal itu adalah pemberani. Jadi penting pemberani itu. Nah itu berarti terbuka lagi itu. Nah berarti anak-anak yang nakal itu adalah anak-anak yang pemberani. Tinggal diarahkan ke arah yang lebih baik ya. Jadi mereka tidak butuh di judgment, tidak perlu dicerca, tapi mereka harus diarahkan dengan kasih sayang itu tadi. Iya betul, karena saya pernah gitu kan, pada ada satu anak yang memang dia itu berontak banget. Jadi sampai kawannya dipukuli, sampai fasilitasnya dihancur gitu segala macam. Sampai akhirnya pada titik itu saya benar-benar, ya Allah gitu, saya nggak bisa ngubah ini gitu. Sampai saya bacakan salawat di dadanya sama di ubun-ubunnya gitu kan. Ya Allah tolong gitu kan, berilah anak ini gitu sebuah pemahaman gitu kan, sebuah pemahaman supaya dia mau berubah, supaya dia mau menjadi lebih baik. Sampai akhirnya kan orang tuanya juga curhat sama ulun gitu kan, ulun ini bundai kada tahu lagi kayak apa anak ulun ini. Nah ulun ini sudah cerai dengan suami ulun sudah kain nih, ulun gak tahu lagi anak ulun kayak apa. Jadi ulun bilang, pian doakan aja anak pian tuh. Nah itu semenjak itu ternyata berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata anaknya ini berubah 180 derajat. Masya Allah. Itu udah gak nakal lagi, gak pernah lagi mukul temannya, sudah mau diarahkan. Kenapa? Ternyata gitu ya, kita itu memang tidak bisa merubah seseorang. Iya betul. Dan kita tidak bisa menjudge anak ini nakal. Kita nggak bisa menjudge masa depan seorang anak. Nakal-nakalnya anak itu kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Kita hanya bisa memberikan semangat, hanya itu saja. Jangan sampai kita membuat dia down gitu kan.
Karena kita nggak tahu masa depan seseorang itu seperti apa. Karena potensi yang saya lihat dari anak-anak jalanan di Pasar Sudi Mampir ini, mereka memiliki kemampuan interpersonal yang sangat bagus kepada orang. Mereka bisa melobi orang dengan baik. Orang-orang pasar itu kan seperti itu. Tidak. Jadi dia memang dia tidak, ibaratnya tidak cerdas gitu kan, tapi dia cerdas untuk melobi temannya, untuk mengajak temannya. Nah itu mungkin bisa diarahkan bagaimana mengajak temannya untuk yang kepada hal-hal yang baik gitu kan. Nah jadi bisa diarahkan seperti itu. Jadi secara fisik anak-anak itu juga sangat kuat gitu, jadi bisa diarahkan untuk tinju, bisa olahraga. Jadi memang ada lah ibaratnya potensi. Jadi yang namanya manusia itu memang benar memiliki yang namanya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Luar biasa, Masya Allah. Merinding dengarnya. Karena kita tidak boleh meninggalkan Allah di setiap momen. Ini salah satu contohnya, bahwasanya yang poin yang utama adalah ketika kita ingin membuat sesuatu keadaan lebih baik, maka kita hanya bisa niatkan dulu kepada Allah dan usaha ikhtiar dulu. Karena segala sesuatunya Allah yang merubahnya. Sekuat tenaga apapun kita, berapapun kita habiskan, kalau memang Allah tidak menghendaki maka tidak akan berubah. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau guru-gurunya ada berapa di situ? Kalau gurunya di sana berempat sama saya. Berempat sama ibu. Oh, gitu. Kalau guru-gurunya di situ berarti sukarela juga ya, mereka ngajarnya. Masya Allah, luar biasa. Aduh, ini kayaknya kita kekurangan orang-orang kayak begini ya di Indonesia ya. Nah ini terakhir ya, harapan dari Mas Agil dan Mbak Ratna, mungkin dari Mas Agil dulu harapannya. Harapannya sebagai untuk anak jalanan lah. Yeah. Nah, harapannya ya terus berjuang, buktikan cinta kita kepada Tuhan. Masya Allah. Dan terus kita jalankan program ini seperti pembangunan pesantren yang sekarang sudah fondasi. Pesantren Al-Ajib kami bangun di Playhari, dan insya Allah di Kota Banjarmasin kita bangun juga. Jadi ada 2 pesantren yang di sana khusus rehabilitasi narkoba. Oh, rehabilitasi narkoba. Ya, itu programnya, dan di sini untuk khusus untuk rumah pembelajaran Al-Qur'an. Masya Allah. Karena kami ini sudah dihantam dengan pahitnya dunia gitu. Iya. Nah, karena pahitnya orang-orang yang menolak kami, terus kita berjuang sesuai dengan lagu hijrah kami. Cinta kami kepada Tuhan kita harus membuktikan. Dan untuk masyarakat, kawan-kawan seluruh ya dulu mahasiswa dan segala macam lah, masyarakat umum, para pemuda, jangan lagi memandang anak jalanan ini sebelah mata, atau sampah masyarakat, karena anak jalanan ini juga umat Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang apabila kita menghina, dia yang membentengi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah, luar biasa. Aduh, nih luar biasa sekali ya. Jadi tolong kita rubah mindset kita. Bukan kita harus menjauhi, tapi justru kita harus saling bahu-membahu. Oke, luar biasa. Bu Ratna. Oke, harapan ulun mudah-mudahan gitu kan pendidikan ini bisa benar-benar bisa merata, bisa dirasakan oleh kaum manapun, yang miskin, yang kaya. Jadi tidak ada perbedaan lagi sekolah miskin, sekolah kaya gitu kan. Yang dimana hanya orang kaya saja yang bisa masuk, tapi orang miskin nggak bisa. Jadi saya pengen sekolah ramah anak ini memang menjadi terobosan baru gitu dalam dunia pendidikan, dimana kita bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas bagus tapi bisa tersentuh semua lapisan masyarakat. Masya Allah, oke. Terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Mas Agil. Sama-sama. Buat sahabat Inspiramovi, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa diambil ilmunya, ya kan. Kalau mau datang, penasaran dengan Mas Agil, penasaran dengan Mbak Ratna, monggo silahkan datang. Kemana ini? Ke Jalan Sutoya Struk Dalam. Markas Anak Jalanan. Markas Anak Jalanan Al-Ajib. Kalau sekolah ramah anak tadi di mana? Di Pasar Sudi Mampir, sebelah toko Abu Dhabi. Nah, jadi kalau yang mau datang, mau nanya-nanya ya, penasaran, syukur-syukur datang bawa sesuatu ya kan, donasi atau gimana ya kan, asik lagi. Ya, bawa makanan boleh, donasi bagus lagi ya kan. Nah, jadi buat sahabat-sahabat Inspiramovi, share terus video-video kita ya kan. Mudah-mudahan yang men-share ini dapat juga amalan jariah, memberatkan mizan kebaikan kita di surga nanti. Sampai di sini, ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.